dalam bentuk langsung tanya jawab ya. Saya akan menjelaskan singkat-singkat dan saya usahakan di minggu depan, kalau nggak di awal-awal Senin, kalau nggak Selasa gitu, saya berikan PowerPoint-nya ya. Sekarang saya akan coba menjelaskannya secara singkat saja. Bahwa di bab 3 ini, kita masih ada 2 bab terakhir, walaupun kalau di buku itu 3 bab ya. Karena bab terakhir itu, 2 bab terakhir itu sama, tentang membuat makanan. Jika kamu mikir mau bikin apa nanti ya. Kita akan membahas tentang budidaya satwa harapan. Kalau ada yang masih ingat kemarin ada berapa jenis satwa harapan yang saya minta tolong untuk kalian jelaskan. Ada yang masih ingat? 4. Apa aja, Bagas? Ulat sutra, jangkrik. Bos, apa lagi? Yang lain boleh membantu Bagas. Ulat sutra, jangkrik. Cacing tanah, cacing tanah. Cacing tanah, apa lagi? Satu lagi. Lebah. Apa, Ben? Lebah. Oh, tak kirain ular. Beri mau ternak ular katanya di rumah. Lebah ya. Bagus. Nah, dari 4 hewan atau satwa tersebut, kita akan belajar banyak bahwa sebenarnya dengan bermodalkan satwa-satwa tersebut ternyata bisa menghasilkan banyak uang. Misalnya ya, yang pernah saya nggak mengalami sih, tapi saudara saya itu ternak jangkrik di rumah. Jangkrik itu cukup mudah sebenarnya. Dia hanya membutuhkan satu tempat ukuran paling 4 kali 2,5 meter. Setempat tidurmu lah ukurannya. Nah, setempat tidurmu itu, yang buat kamu tidur itu terus di dalamnya dikasih daun-daunan, disemprot-semprot. Kita ternaknya itu belinya dari telur, teman-teman ya. Telurnya paling cuma segini, enggak ada. Paling cuma dikit banget pokoknya. Paling cuma segini, segenggam enggak ada ya. Paling segini doang, segini ini. Ini kalau nanti sudah menetas, paling harganya 150.000 ya. Jika 150 sampai 200.000. Ini nanti kalau sudah gede, ukuran umurnya maksimal 3 bulan. 3 bulan kamu sudah bisa panen. Walaupun sebulan juga sudah bisa. 3 bulan itu sudah layak untuk panen. Itu bisa jadi sampai 20 kilo. Sampai 50 kilo dari segini. Harganya itu terakhir sekilonya itu 7.500. Kamu hitung-hitung saja kalau dapatnya 15 kilo, 15 dikali 7.500 berapa? Kayaknya sih lebih ya. 10.000 aja, 7.000 10.000 kali 10 kilo berapa, Ben? Berapa, Ben? Hitung, Ben. Tahu nggak, Ben? 70. Hah? Berapa rasa? 10.000 kali 10 kilo. Berapa, Ben? Oh. 100.000 ya? Iya. Ya. Itu kalau 10 kilo. Padahal kalau biasanya mendapatkannya lebih dari 10 kilo. Paling nggak ada yang 25 kilo dan lain-lain. Untungnya sudah banyak sekali. Itu dari hanya jangkrik ya. Dan cukup mudah. Apalagi saya nggak tahu kalau ternak cacing ya. Soalnya saya kadang lihat aja agak geli kalau lihat cacing itu. Tapi sekarang saya sangat banyak cacing dibudidayakan karena banyak sekali orang yang berminat misalnya untuk mancing. Cacing adalah obat untuk apa? Cacing adalah obat efektif untuk penyakit tipes. Jadi kalau di rumahmu atau siapapun orang yang kamu kenal terus dia punya penyakit tipes, suruh mengolah cacing. Diolah ya, bukan cacing itu langsung dimakan, bukan. Jadi cacing itu nanti dibersihkan dulu, dibersihkan lalu dikeringkan, dijemur gitu ya. Setelah dijemur dia diseduh. Boleh diseduh menggunakan air panas, kalau enggak kamu kayak diparut, dilembutkan, dihaluskan, ditumbuk-tumbuk, lalu dibuat pil. Itu obat mujarab untuk penyakit tipes. Karena saya tahu ini dulu bapak saya itu salah satu pengidap penyakit tipes ya. Tipes itu kan berasal dari virus ya. Virus itu kan tidak akan bisa hilang dalam tubuh. Cuma
Kita harus pandai-pandai bagaimana caranya menjaga kebersihan agar virus itu tidak bangkit. Jadi teman-teman yang pernah flu itu kan virus tuh, dia nggak akan bisa hilang dari tubuh kita, tetap aja ada. Makanya kalau kita capek sedikit dia akan muncul lagi. Termasuk tipes ini ya, dia bersandar di lambung kita. Masalah yang penyebab tipes biasanya selain kebersihan adalah pola makan. Bagi yang makannya sering terlambat, biasanya akan kambuh lagi tuh tipes. Termasuk saya punya gejala, punya tipes juga. Dia tidak akan hilang dari tubuh kita. Kecuali kamu kalau mau divaksin, juga ada ya vaksin tipes gitu. Nah, tipes itu penyakit yang, ada yang pernah kena penyakit tipes di sini? Belum ya? Semoga tidak pernah. Karena kalian kan namanya bersih-bersih ya. Nggak pernah jorok-jorok. Dan nggak pernah telat makan. Tipes itu cenderung hidup di lingkungan yang kurang bersih. Misalnya kamar mandi yang kurang bersih, dan lain-lain. Makanan yang kurang bersih, dia senang banget di situ. Jadi katakan zaman dulu saya nggak bersih, berarti saya jorok berarti. Dulu. Kalau nggak tertular ya, karena itu virus dia bisa menular. Dari anggota keluarga satu ke anggota keluarga yang lain. Makanya saya nggak heran kalau bapak saya dulu pernah kena, terus saya juga dapat. Sudah pasti kayak gitu tuh. Itu silakan kamu kalau pengen mencoba cacing ya. Tuh, cacing. Ada yang pengen mencoba cacing? Sekali lah ya. Cacing itu direbus pakai air panas, dibersihkan, dibuat cemilan Indomie. Enak banget itu. Siapa tahu besok dari kalian ada yang mau ini menjadi seorang adventure gitu, yang coba bertahan di alam bebas. Cacing itu adalah salah satu makanan yang paling gizinya tinggi loh ya, jangan salah. Cacing itu kandungan apa gitu tinggi, bagus buat proteinnya tinggi, proteinnya tinggi. Cacing jangkrik itu proteinnya tinggi. Makanya di beberapa negara ada yang dibuat makanan. Kalau nggak percaya searching ya, protein yang terkandung pada cacing dan juga jangkrik itu tinggi sekali. Dan apa yang dimakan hewan kadang manusia juga makan itu nggak apa-apa. Misalnya cacing dimakan sama ayam, berarti kita makan cacing itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu salah satunya cacing. Lalu ada lebah, lebah mas sudah banyak ya kita temukan di sekitar kita. Memang ada beberapa jenis lebah yang kualitasnya berbeda-beda. Misalnya madu hitam sama madu biasa murahan mahalan mana? Ada yang tahu? Bagusan mana kualitasnya? Ya kan ada madu hitam, ada madu yang biasa ya. Ya, madu hitam itu kualitasnya lebih tinggi. Tapi kembali lagi kepada lingkungan dia berkembang. Karena sekarang kan sudah banyak sekali nih lebah dibudidayakan di sekitar kita. Sebentar ada telepon. Oke, mari kita lanjutkan bersama-sama. On kamera dong, nggak usah sombong. Kalian suruh on kamera susah banget sih. Saya lagi baik, saya nggak mau ngatur-ngatur. Itulah, harus ada aturan dulu. Nanti aja lah. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana? Ada yang masih ingat? Sampai mana kita? Madu hitam. Oh ya, madu hitam ya. Soal madu hitam dan juga satunya lagi yang mana biasa, kuning itu kembali lagi pada lingkungan di mana dia dibudidayakan teman-temannya. Karena yang dibutuhkan lebah kan kadang bukan hanya serbuk sari dari bunga ya. Tapi kalau di situ juga ada gula, misalnya ada gula pasir, gula Jawa, dia juga ambil sarinya dari situ. Sehingga hasil yang didapatkan belum tentu madu yang berkualitas. Makanya madu-madu yang ada yang sudah dikatakan dari mana tuh? Dari suku Baduy misalnya itu akan lebih mahal. Karena mereka jelas menggunakan dari dalam alamnya itu sendiri ya. Itu ya, jadi tergantung dari lingkungannya. Ada juga di daerah saya madunya itu hitam dan dia seperti coklat.
Wah, itu mahal banget harganya. Karena paling cuma yang lebahnya kecil sekali ya, itu namanya apa ya? Kalau di rumah saya itu sedikit banyak sih kayak gitu. Jadi padunya itu coklat, rasanya itu tidak manis tapi agak pahit. Wah, itu mahal itu. Dan yang terakhir ada yang namanya ulat sutra. Ulat sutra ini digunakan untuk apa? Saya tanya ini, yang lain. Regina diam, beri diam. Bagas diam. Saya tanya yang lain aja. Carlo. Ulat sutra ini dibuat untuk apa, Carlo? Ya, Pak. Buat apa? Ulat sutra biasanya dibuat apa, Carlo? Tunggu, Pak. Hah? Tunggu. Buat ini bukan sih, Pak? Cemilan atau apa? Enggak, bukan. Bukan apa itu? Sambel. Sama nasi. Apa? Yang lain ada yang bisa membantu dibuat untuk apa ini? Ulat sutra? Farel. Regina mau ngomong, tahan. Yang lain. Farel. Ulat sutra buat apa, Farel? Ini kain. Kalau kemarin yang sudah ngerjain tahu harusnya. Apa, Farel? Kain ya, bahan baku kain itu Carlo ya, bahan baku untuk membuat kain, jadi dipintal terus dibentuk menjadi kain, namanya kain sutra, memiliki kualitas yang sangat bagus sehingga harganya lumayan mahal. Dan ciri khas dari ulat sutra ini sendiri, dia bisa hidup di segala situasi, yang penting ada makanannya. Nah, ini dia akan lebih bisa berkembang lagi kalau di sekitar daerah yang lembab. Jadi kerjanya dia cuma makan. Kalau kamu lihat ayam broiler, itu sama. Dia cuma taunya makan. Nah, setelah makan nanti dihabisin sama petaninya, dibuat benang, dipindah jadi benang. Nah, itu 4 hewan yang kita bahas, teman-teman. Ada jangkrik, ada cacing, ada lebah, lalu ada lagi ulat sutra. Yang paling banyak dibudidayakan di daerah negara kita itu, kalau ulat sutra itu lebih banyak di daerah-daerah tertentu ya, tidak semua daerah ada. Tapi kalau kayak jangkrik dan juga cacing itu hampir semua daerah ada. Karena sekarang misalnya jangkrik itu digunakan untuk pakan ternak. Lele dikasih jangkrik juga bisa. Apalagi sekarang banyak sekali orang pecinta burung ya, burung kicau. Nah, burung kicau itu salah satu makanan favoritnya adalah jangkrik. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya punya di rumah. Jadi burung kicau itu kalau dikasih jangkrik 3-5 sehari ya. Bayangin aja, saya beli paling enggak 5.000, isinya sekitar 100 piece gitu ya jangkriknya. Nah, sehari itu butuh sekitar 5 jangkrik untuk makanan dia. Tujuannya selain tadi gizinya, proteinnya tinggi, ternyata burung itu juga butuh protein, teman-teman. Itu juga agar bulunya tetap bagus. Kalau mau bulunya cepat rontok bulunya, kasih jangkrik yang banyak sama ulat. Ada yang namanya ulat Hongkong. Di sini ada yang punya pelihara burung, ada? Orang tuanya, papa mamanya gitu ada? Enggak ada ya? Saya kira ada yang pelihara burung kayak murai atau apa gitu. Enggak ada. Langsung mati, Pak. Apa, Friska? Bapak saya melihara tapi langsung mati. Burung apa itu? Saya nggak tahu namanya, tapi itu tuh bulunya tuh halus banget, Pak, tapi warna abu-abu. Oh, ya. Ini ada sih, Naila pelihara lovebird. Lovebird ini kemarin ada sebuah hal yang unik ya. Di sebuah daerah, seorang wali kota sebuah daerah itu melepas liarkan burung lovebird. Kira-kira menurut kalian bisa hidup nggak burung lovebird di alam bebas? Enggak. Kenapa nggak bisa? Siapa tadi bilang? Sharon Way. Kenapa lovebird nggak bisa Nggak hidup? tahu, Pak. Aku waktu itu kan lihat di Twitter ya, kalau terus ada yang bilang lovebird tuh nggak bisa hidup di alam bebas. Ya, betul ya. Betul, Sharon ya. Wawasan lumayan.
Jadi lovebird itu bukan hewan dari Indonesia. Saya lupa dari mana ya, kalau nggak salah antara Cina atau mana gitu. Lovebird itu bukan hewan dari Indonesia, sehingga dia sangat mudah dibudidayakan. Tapi dia tidak bisa hidup di negara kita yang iklimnya tropis. Nah, lovebird itu ya, sehingga ditertawakan oleh beberapa warganet ya, netizen. Seorang wali kota mau melepas liarkan burung lovebird, ya diketawain karena dia nggak akan bisa hidup. Dia paling nanti akan ke rumah-rumah warga, masuk ke rumah terus nyari makanan. Walaupun makanannya gampang ya. Lovebird itu makanannya cuma jagung sama juawut. Jagung yang masih muda itu. Dia makanannya cukup itu aja. Tapi kan di alam itu jarang tersedia kan jagung yang masih seger gitu. Kecuali di kebun, di Karawang mana ada. Kalau nggak dia nanti ke pasar, ke pasar, ke warung-warung itu sayuran nyari itu nggak mungkin. Itu lovebird ya. Itu tadi si Naila juga bapaknya melihara lovebird. Saya kurang suka dengan lovebird, suaranya terlalu melengking, sakit di telinga. Saya suka kayak murai gitu ya, murai. Harganya lumayan ya. Yang dulu saya ceritakan di semester 1 itu. Itu semakin banyak pecinta burung, otomatis permintaan jangkrik kan juga naik ya. Semakin banyak orang sakit tipes juga cacing juga semakin dibutuhkan. Jangan tipes nyediin. Semakin banyak orang hobi mancing, otomatis cacing dibutuhkan. Kalau kamu keluar rumah terus di sekitar jembatan sana itu, jembatan sebelum flyover, nah itu ada penjual cacing di sana. Itu cuma pak-pakan kecil gini, harganya 5.000 guys. 5.000 plus tanahnya. Buat apa coba kita beli cacingnya tapi dikasih tanahnya? Biar berat paling ya. Nah itu 5.000, paling enggak orang beli sekitar 4 box. Itu 20.000. Keuntungannya sudah jelas. Cuma sekali lagi kadang-kadang tuh orang gengsi untuk memulai sebuah aktivitas. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, jadi kalau kalian besok setelah lulus terus bingung mau ngapain, silakan berusaha seperti itu. Sangat menjanjikan. Ternak cacing, setahu saya kamu hanya butuh menggunakan terpal. Tahu terpal nggak? Tahu ini nggak? Apa sih namanya? Tahu nggak? Aduh, yang tutup, yang buat tutup itu loh, tutup kalau bikin warung pinggir jalan itu kan ada pakai kain gelap itu, warna-warna hijau itu kan. Nah itu, kalau mau ternak cacing itu hanya membutuhkan semacam terpal itu, terus dikasih tanah, terus dikasih humus ya, kayak daun-daunan, nanti dia akan tumbuh, akan muncul di situ. Tinggal kamu nunggu sekitar sebulan 2 bulan, panen deh. Itu cacing. Lalu ada juga di Bekasi ternak ini ya, ternak larva. Jadi dari limbah-limbah rumah, jadi sayur-sayuran, lalu ada nasi gitu, itu ditempatkan di sebuah tempat yang luas, didiamkan beberapa hari, dicampur dengan bakteri khusus. Nah di situ dia akan terurai menjadi semacam larva-larva gitu. Larva-larva kecil gitu ya. Dan itu harganya mahal. Kamu nanti searching aja di YouTube larva di Bekasi itu. Jadi sekarang itu banyak sekali usaha-usaha yang sebenarnya menjanjikan. Tapi kadangkala masyarakat kita itu terpaku dengan gelar. Misalnya saya sarjana 1 nih, S1 pendidikan. Kalau nggak jadi guru nanti diketawain tetangganya. Kalau kita mikirin omongan tetangga nanti kita nggak akan berkembang, guys. Jadi kalau kamu nanti kuliah terus kamu ternyata merasa bukan itu passion saya dan kamu yakin dengan usaha. Terakhir saya membaca tentang seorang banker ya, seorang teller bank internasional, laki-laki nih ya. Dia keluar dari bank itu dan ternak cupang. Ini juga di Bekasi kalau nggak salah. Dia memutuskan untuk ternak cupang. Kan itu luar biasa. Tapi dia meninggalkan pekerjaan dia yang gajinya sebulan sudah 20 juta. Dia rela melepas itu dan ternak cupang. Dan dia ternyata berhasil. Kenapa memilih itu? Karena cupang itu kan, kalau sini udah pernah ternak ya, kayaknya kalian sih beli cupang ya. Cupang itu kan sekali menetas itu kan lebih dari 10 piece.
bayangin ya, sepasang cupang. Jadi cupang itu hanya membutuhkan perkawinan itu sekali. Setelah itu dia nanti akan terus bertelur dalam bentuk gelembung itu ya. Itu akan telur terus. Paling enggak 3 bulan sekali kamu mendapatkan 50 piece dari satu pasang saja. Bayangin, satu pasang 20 sampai 50 piece cupang. Harganya satu anggap aja 20.000 lah ya. Murah-murahnya ya 20.000. Kalau kita beli indukan itu paling mahal 400.000. Itu sudah sepasang, guys. 500.000 lah kita, 500.000 sepasang. Terus kalau sudah beranak pertama, kita ambil 50 piece dikali 25.000. Itu udah berapa itu? Kalau nggak 750.000 itu. Sekali aja itu teman-teman ya. Bayangin kalau kamu punya 10 pasang, berapa keuntunganmu per 3 bulan? Luar biasa. Itu dari cupang ya. Cuma cupang. Terus saya sekarang Bapak nyoba di sekolah itu ternak gapi. Gapi itu juga ternyata lumayan ya. Saya kemarin lihat di pasar itu harganya 1.2.000. 1.2.000 ya, yang kecil itu. Sedangkan sekali dia menetas, paling enggak dia menghasilkan sekitar 20-an. Anakan kecil-kecil itu. 20 dari beli indukan yang bagus itu 150 sepasang. Nah, itu kalau kita jual 2.000 kali 20 sudah 40.000. Itu terus-menerus akan bertelur terus. Itu menjanjikan juga. Karena saya punya teman di Cikarang, dia ternak gapi. Yang kelasnya udah mahal, yang sepasang sampai 150.000. Dia hanya bermodal box gitu, kecil-kecil gitu, sama tempat aqua galon yang le mineral gitu ya. Kan ada tuh le mineral yang baru tuh yang 20.000 galonnya kecil. Itu dilubangin atasnya, ternakin di situ aja. Itu menjanjikan. Jadi sekarang itu tinggal bagaimana kita mau mencoba. Keunggulan berwirausaha itu adalah yang kita rindukan. Apa menurut kalian? Orang berwira swasta itu apa? Coba. Keunggulannya apa? Satu hal yang paling orang senangi kalau kita bekerja wira swasta itu apa? Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya apa coba? Kalau berwira swasta. Berwirausaha, wira swasta itu sama. Apa coba? Kalau ini saya berikan logika seperti ini. Kalau kita kerja kantoran, berangkatnya kan pasti ya jamnya ya. Bangun jam berapa kan wajib ya. Banyak waktu luang. Ya, betul. Kamu ngatur waktumu sendiri. Kamu mau bangun jam berapa, kalau misalnya ternak cupang sudah saya kasih makan semua, besok pagi mau bangun siang kan nggak masalah. Besok mau pergi kan sudah dikasih makan kan bebas. Tapi kalau kita kerja kantoran yang masih bergantung pada sebuah atasan misalnya, perusahaan gitu, kan nggak bisa kita. Hari ini mau libur itu kan nggak bisa, mau kita terikat. Tapi kalau kita berwira swasta itu, misalnya yang punya toko nih, tokonya mau buka jam 9 juga nggak masalah kan. Paling cuma mengurangi keuntungan aja. Mau hari ini tutup juga nggak masalah kan. Itu keunggulannya kalau kita berwira swasta, berwirausaha. Tapi kalau kita masih di sebuah perusahaan tidak bisa. Kita harus ikut aturan yang sudah ada. Itu makanya banyak sekali sekarang anak muda yang melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu. Ternak cupang, ternak gapi, ada lagi bikin jamur merang misalnya. Ini yang saya tahu dan saya pernah lihat ya. Saya ceritakan ke kalian. Ada juga yang ternak burung, merpati. Merpati itu saya juga di rumah punya. Misalnya saya beli indukan juara 2.500.000 misalnya sepasang ya. Nanti anakannya itu kita cuma tinggal menetaskan telur-telur dari indukan pertama. Cukup diberi gelang nama orang tuanya itu. Jadi burung merpati itu ada orang tuanya ya. Nah, itu terah juaranya itu nanti kita jual dengan ada gelang itu aja. Sepasang dijual 1 juta, 3 bulan dijual lagi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dan itu yang mengekrami itu bukan induknya asli. Jadi merpatinya bertelur, nanti telurnya itu dipindah ke bagian merpati yang lain. Biasanya setelah diambil telurnya, dia nanti akan bertelur lagi, itu indukan lagi. Nanti akan dipindah ke merpati yang lain. Gitu aja terus.
Ya paling enggak 1 juta kali 5, kalau enggak kali 3 ya, udah 3 juta. Ini kalau mikirin untungnya guys. Tapi nanti setelah itu di minggu depan saya tambahin lagi adalah ternyata untuk berternak hewan ini banyak hal yang harus kita siapkan. Termasuk di sini ada pakan ya. Pakan itu 50% menguras anggaran kalau kita ternak berusaha ini. Itu akan kita bahas di minggu depan. Serta kebersihan. Kebersihan tempat ternak itu juga menjadi hal yang sangat penting karena rawan penyakit ya kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan dari hewan tersebut. Oke, saya rasa itu yang saya jelaskan untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang mau, Pak, saya mau mencoba ternak? Silakan. Ada yang tanyakan? Tidak ya?